Selamat datang di SMK Negeri 6 Yogyakarta, Sekolah Kejuruan Bidang Pariwisata yang beralamat di Jalan Kenari nomor 4 Yogyakarta. Salam kenal, saya Reni Fitriana, peserta apresiasi GTK Berprestasi tahun 2025 dari Kota Yogyakarta. Guru masa depan merupakan pendidik inovatif, reflektif, dan adaptif yang menguasai teknologi dan pedagogi modern. Mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing proses belajar, bukan sekedar penyampai materi. Guru masa depan fokus pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kompetensi murid agar siap menghadapi tantangan global. Tantangan utama pendidik masa kini adalah beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi, karakter murid generasi digital, dan tuntutan kurikulum yang adaptif dan normatif. Pendekatan pembelajaran mendalam merupakan proses belajar yang membantu murid memahami konsep secara menyeluruh, menghubungkan pengetahuan dengan konteks kehidupan nyata, menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini mendorong murid untuk menciptakan solusi dan inovasi dari hasil belajarnya. Guru masa depan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran berpusat pada murid, kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, berbasis proyek untuk menguatkan karakter pada dimensi profil lulusan, serta memberikan ruang diferensiasi sesuai kemampuan dan minat murid. Strategi saya dalam menerapkan pembelajaran pengelolaan usaha beauty dan spa pada murid kelas 11 pada beauty terapi, sehingga pembelajaran harus kontekstual, menarik, dan bermakna agar murid aktif merancang pembelajaran teaching factory berbasis kontekstual dengan membuat proyek salon mini dengan konsep pemasaran digital. Tentunya dalam hal ini saya harus mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran, mendorong murid berkolaborasi dalam kelompok, menganalisis hasil, dan melakukan refleksi diri, memberikan asesmen autentik berbasis proses dan hasil nyata, serta mengembangkan pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan kegiatan dan tugas sesuai kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid. Guru menjadi coach dan fasilitator industri belajar, mengintegrasikan sains, teknologi, dan entrepreneurship, mengembangkan inovasi produk dan layanan kecantikan. Dengan penerapan teknologi, guru akan menjadi fasilitator digital learning dengan menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan kolaboratif melalui teknologi, meningkatkan efisiensi dan akses sumber belajar global, dan memberi umpan balik yang lebih cepat. Mengembangkan inovasi pembelajaran pengelolaan usaha beauty dan spa dengan teknologi, memantau dan menganalisis kemajuan murid secara akurat. Dengan penerapan dalam pembelajaran pengelolaan usaha spa dan beauty terapi, peran guru bukan hanya mengajarkan keterampilan teknis layanan spa, tetapi juga mengarahkan murid agar memiliki kemampuan berpikir konseptual dan wirausaha, termasuk memetakan konsep usaha, bisnis konsep mapping melalui bisnis model canvas, branding, dan marketing, dengan tujuan utamanya adalah agar murid tidak hanya mahir memberikan layanan spa dan kecantikan, tetapi juga mampu merancang ide usaha, menganalisis peluang pasar, menentukan strategi bisnis, dan mengelola spa secara profesional. Murid diajak mengenal dan menganalisis berbagai elemen penting dalam usaha spa, antara lain jenis layanan yang ditawarkan, target pasar, lokasi dan lingkungan usaha, sumber daya manusia, promosi dan strategi pemasaran, perhitungan biaya, dan keuntungan. Guru membimbing murid untuk membuat peta konsep atau mind mapping yang menggambarkan keterkaitan antara unsur usaha, seperti pembelajaran yang memberikan pengalaman sama dengan industri, disebut dengan pendekatan teaching factory, atau pembelajaran berbasis produksi dan layanan nyata. Pendekatan ini menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga murid belajar dalam situasi, sistem, dan standar yang mirip dengan lingkungan kerja profesional. Dengan TEFA, sekolah menjadi tempat kerja mini atau mini industri, tempat murid menghasilkan produk atau layanan yang sesungguhnya dengan menerapkan standar industri, melatih etos kerja profesional, dan membentuk karakter wirausaha melalui teaching factory. Sekolah akan menjadi miniatur industri dan murid belajar seolah-olah mereka bekerja di dunia nyata atau profesional. Tujuan utama pembelajaran berbasis dunia industri adalah meningkatkan kompetensi kerja murid sesuai kebutuhan dunia industri, membentuk karakter kerja profesional, disiplin dan tanggung jawab, serta teamwork, meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan pelayanan pelanggan, mendekatkan sekolah dengan dunia kerja dan dunia usaha, serta menghasilkan lulusan siap kerja dan siap wirausaha. Inovasi pembelajaran aktif berbasis teaching factory dan STEM dalam perencanaan usaha spa dan beauty terapi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna,
Saya melakukan inovasi pada mata pelajaran perencanaan usaha spa dan beauty therapy dengan menerapkan model pembelajaran Teaching Factory berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Melalui Teaching Factory berbasis STEM ini, murid aktif terlibat dalam proyek nyata perencanaan usaha spa sesungguhnya, memahami konsep kewirausahaan dengan pendekatan ilmiah dan kreatif, mampu menerapkan keterampilan lintas bidang, komunikasi, hitung, desain, dan pelayanan yang menunjukkan peningkatan dalam kolaborasi, kreativitas, dan problem solving. Integrasi STEM dalam pembelajaran yaitu, yang pertama adalah science. Murid mempelajari kandungan bahan alami, anatomi dan fisiologi tubuh, kesehatan dan keselamatan pekerja, serta hygiene dan sanitasi. Pada teknologi, penggunaan teknologi digital untuk membuat desain branding, katalog produk dan media promosi online, serta reservasi online. Dalam hal engineering, murid akan merancang tata letak ruangan spa, alat dan alur pelayanan yang nyaman bagi pelanggan, serta pada mathematics, menghitung harga pokok penjualan, keuntungan, dan analisanya menggunakan rumus ekonomi sederhana. Pembelajaran ini dilakukan melalui kolaborasi lintas mata pelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar murid. Pada pengembangan kemitraan pembelajaran lintas disipliner ilmu, kami menggandeng beberapa guru mata pelajaran untuk mengkolaborasikan hal-hal terkait kemampuan pengelolaan usaha beauty dan spa. Antara lain, yaitu guru matematika dalam hal membimbing murid dalam perhitungan harga pokok penjualan, analisis modal, dan proyeksi laba. Untuk guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan melatih murid dalam komunikasi layanan berempati atau service with compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Hari ini anak-anak kita akan melaksanakan pembelajaran pengelolaan usaha beauty dan spa. Anak-anak nanti akan belajar terkait bisnis atau wirausaha. Anak-anak akan menyusun perencanaan usaha, menetapkan HPP, membuat konten, dan membranding usahanya masing-masing. Ada yang sudah punya usaha di sini? Belum? Nah, ini awal nih dari kita mau membuka usaha untuk kedepannya anak-anak nanti bisa berwirausaha dengan baik. Ya, anak-anak ada yang tahu antara perbedaan branding dan marketing? Bu, kalau branding itu pencitraan usahanya, kalau marketing pemasaran. Oh, excellent! Keren banget nih, anak-anak sudah mulai tahu, jangan-jangan ini sudah mulai merintis usaha tapi masih malu-malu ngomong. Sebagai seorang pendidik, saya harus selalu belajar, berinovasi dan beradaptasi agar mampu memberikan pembelajaran yang bermakna, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Guru adalah agen perubahan yang melanjutkan estafet peradaban manusia. Dengan ilmunya, guru menuntun generasi baru menuju masa depan cerah, harapan bangsa. Guru menanamkan ilmu, pendidikan etika, pewaris nilai, penyalur pengetahuan, pengembang kompetensi, dan penerus gemilang Indonesia maju. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 6, unggul, cerdas, berkarakter, yes. Selama praktik layanan salon, saya belajar bahwa melayani pelanggan dengan profesional itu penting, mulai dari konsultasi kebutuhan dan juga menjaga kebersihan alat. Dan juga saya lebih merasa percaya diri karena saya paham bahwa komunikasi dan sikap yang ramah itu penting dalam industri. Pelajaran kali ini sangat menyenangkan dan juga terasa seperti di industri yang nyata. Sebagai salah satu pengguna layanan, saya sangat puas dan saya sangat senang sekali karena anak-anak telah melakukannya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Wadah ini sangat bagus untuk terus dilanjutkan sebagai media anak-anak untuk mempraktekkan ilmu, pengetahuan, skill, dan keterampilan sebelum mereka melakukan PKL nantinya. Harapannya ketika mereka PKL, mereka akan lebih siap, bertanggung jawab, dan juga percaya diri. Saya salah satu pelanggan dari Teva Kecantikan SMK 6 Yogyakarta. Saya biasa melakukan perawatan pedicure dan manicure. Yang saya senang dari pelayanan kecantikan Teva SMK 6 Yogyakarta adalah pelayanannya yang bisa melayani di kantor saat jam istirahat di hari Jumat. Anak-anak yang melakukan perawatan juga ramah-ramah dan sudah terlatih dengan sangat baik. Tidak kalah loh dengan di salon kecantikan yang sudah ternama. Dalam konsentrasi kalian itu ada ciri khusus, sehingga pembelajaran Teaching Factory juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing konsentrasi kalian. Bagaimana supaya Teaching Factory ini bisa bermakna? Artinya dalam pembelajaran Teaching Factory, murid betul-betul bisa memahami, melaksanakan, dan merefleksi, sehingga mereka akan memiliki kompetensi yang sesungguhnya. Apresiasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Reni di kompetensi spa dan beauty therapy. Di sana terlihat sekali bagaimana upaya seorang guru membuat transformasi pembelajaran untuk mengaktifkan seluruh kompetensi baik hard skill maupun soft skill siswa hingga menghasilkan sesuatu untuk melatih kemandirian dan jiwa entrepreneurship siswa. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tumbuh kesadaran dari siswa untuk terus mengasah soft skill dan karakter, karena untuk menghadapi tantangan digitalisasi perlu juga dikenalkan dan memanfaatkan digital sebagai salah satu media untuk pemasaran maupun untuk mentransfer knowledge yang diharapkan guru
terjadi sebuah perubahan sehingga akan terjadi student well-being yang nantinya akan membekali siswa menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, dan berprestasi. Selamat untuk Bu Reni, semoga terus menginspirasi dan membuat karya-karya inovasi yang transformatif untuk dunia pendidikan SMK.